illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada doa yang diungkapkan oleh Rasulullah, dan dalam ungkapan doa itu ada beberapa akar kata yang sama, tetapi mengandung makna yang berbeda. Allahumma hassin khulqi kama ahsanta khalqi. Yang pertama, ungkapan hassin dengan ahsin. Akar katanya adalah sama dari kata hasan yang mengandung arti bahwa sesuatu perkara yang akan membentukkan kegembiraan dan diharapkan adanya. Akan tetapi ada konotasi yang berbeda dari kata hasin dengan kata ahsin. Seperti di dalam Al-Quran, akar katanya sama, nuzul. Tetapi yang satu diungkapkan dengan pola kata nazzala, dan yang satu diungkapkan dengan pola kata anzala. Apabila memakai syiddah, tasdid, mengandung makna sesuatu yang berulang-ulang. Dan bila tidak menggunakan tasdid atau syiddah hanya ditambah hamzah, menunjukkan kejadian saja. Anzala Al-Qur'ana, dia menurunkan Al-Quran. Tapi nazzal Al-Quran mengungkapkan kejadiannya itu berulang kali. Maka hasin dengan ahsin menunjukkan ada perbedaan. Makanya para ulama memberikan makna hasin dalam arti memelihara. Allahumma hassin khulqi, ya Allah peliharalah khulqi kama ahsanta khalqi, sebagaimana engkau telah mewujudkan fisik saya dalam keadaan baik dan menyenangkan. Menunjukkan adanya perbedaan antara khulqun dengan khalqun. Dan inilah satu kenyataan manusia yang terdiri daripada dua unsur. Unsur khulqiyah dan unsur khalqiyah. Yang lebih dikenal dengan sebutan jiwa dan raga. Kita pun sama-sama maklumi apabila hewan secara mutlak itu hanya mengandung unsur khalqun. Mereka tidak mengandung unsur khulqun. Bila kuda dicambuk akan langsung lari, karena hanya ada unsur khalqun, fisik. Tetapi bila pemilik kuda pada satu saat dicambuk, dia akan berpikir dulu, apakah saya mampu lari atau tidak. Kenapa? Karena yang berpikir bukan khalqunnya, tetapi yang berpikir adalah khulqun, jiwanya. Hakikatnya manusia itu adalah khulqun. Unsur khulqun, unsur fisik, unsur raga hanya alat untuk bergeraknya khulqun. Makanya ada ungkapan, saya berjalan dengan kaki. Yang berjalan itu bukan kaki, tapi saya pemilik kaki.
dan kaki itu adalah alat untuk berjalan saya. Oleh karenanya, sering kita mendengar ungkapan, innamal a'malu binniyat. Mana niat itu? Niat itu khulqiyah. Hubungannya dengan masalah jiwa. Bukan khulqiyah, bukan fisik. Karena ada kalanya, satu pekerjaan fisik terwujud tidak sesuai dengan pekerjaan jiwa pemilik fisik itu. Barangkali inilah hanya pada manusia ada ungkapan bohong. Kenapa ada ungkapan bohong? Karena satu saat khulqun dengan khulqun tidak sejalan. Inilah satu kenyataan, khulqunnya bicara, tapi khulqunnya tidak bicara. Ataupun terjadi sebaliknya, khulqunnya bekerja, tapi khulqunnya tidak bekerja. Para hadirin, apabila demikian halnya, inilah nanti yang berhubungannya dengan ilmu ketauhidan. Sehingga ada definisi yang disebut iman. Pertama, keyakinan dalam hati. Yang kedua, diikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, diwujudkan dengan perbuatan badan. Satu kesatuan antara khulqun dengan khulqun. Oleh karenanya, satu hal yang wajar, bila Rasulullah SAW mengungkapkannya dalam doa, Allahumma hassin khulqi kama ahsanta khulqi. Bukan berarti menafikan khulqun. Akan tetapi kita perlu melihat skala prioritas pembentukan. Kita perlu melihat skala prioritas pemeliharaan. Apa dulu yang harus diprioritaskan pemeliharaan itu? Apakah sarananya dulu? Apakah pelengkapnya dulu? Atau tempat yang akan menempati sarana dan pelengkap itu. Jangan dulu terpikirkan garasi, tetapi yang harus terlebih dahulu dipikirkan adalah mobilnya, baru terpikirkan garasinya. Maka demikian pula, kok kenapa hanya sekedar unsur-unsur khalqiyah saja yang sering kita perhatikan? Sehingga pada satu saat, hakikatnya kita mewujudkan sesuatu yang tidak diperlukan. Apabila demikian, terwujudnya satu pola dalam kehidupan yang akan merubah daripada tujuan kehidupan itu sendiri. Kenapa? Mewujudkan sesuatu yang tidak terlalu atau mungkin tidak diperlukan. Kenapa? Karena adanya keseimbangan antara khulqun dengan khulqun. Apakah perlu untuk khulqun yang tidak akan mengganggu kepada khulqun? Nah, bila terjadi ketidakseimbangan, bukankah kita sering mendengar ungkapan satu masyarakat yang pola konsumtif, sehingga pada satu saat manusia akan ditekan dan dikejar hanya sekedar untuk mengkonsumsi fisik dan keperluan khulqun. Dan satu saat akan terjadilah yang disebut al-fakru, kefakiran. Bukan fakir fisiknya, akan tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah fakrun nafsi, kefakiran jiwa. Dan inilah apabila pada satu saat sering diungkapkan oleh orang-orang tertentu, meskipun keberadaannya hadis ini termasuk hadis yang palsu, kadal fakru an yakuna kufran, bahwa kefakiran itu hampir-hampir saja menuju kepada kekafiran. Orang sering mengungkapkan fakir di sini adalah fakir fisik, padahal hakikatnya bila pun hadis itu sahih, bukan fakir fisiknya, akan tetapi adalah fakir jiwanya. Dan inilah barangkali satu saat ada orang yang kafir miskin bila diungkapkan dengan yang seperti itu. Dan ini
yang paling tidak disukai oleh Rasulullah karena termasuk kelompok al-mutakabbir. Barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita pun sama-sama maklumi bahwa bagi manusia yang termasuk kepada kelompok hewan, artinya makhluk yang hidup dan bergerak secara aktif, namun terjadi kelahiran bagi manusia berbeda dengan hewan secara mutlak. Bagi hewan secara mutlak, kelahiran itu tidak akan timbul akibat-akibat hukum. Tetapi bagi manusia, kelahiran seorang manusia akan timbul akibat-akibat hukum. Makanya akan terjadi keterkaitan satu sisi walad, artinya yang lahir, kemudian dari sisi yang lain, walid, yang menyebabkan lahir. Keterkaitan antara walad dengan walid inilah yang biasa disebut dengan ungkapan wiladah. Peristiwa kelahiran, di mana lahirnya dan kapan lahirnya, biasa disebut dengan ungkapan maulid, tempat atau waktu lahir. Tapi entah bagaimana, satu saat terjadi pergeseran peristilahan dari maulid menjadi maulud. Ternyata itu adalah pengaruh-pengaruh dari bahasa Kejawen. Para hadirin, kita pun sama-sama maklumi bila Rasul satu saat mengungkapkan hakul waladi ala walidihi. Diungkapkan dengan kata hakul waladi, hak. Kata-kata hak sudah menjadi bahasa baku di kita. Mana yang dimaksud hak? Hak itu adalah sesuatu yang harusnya begitu disebutnya hak. Makanya sewaktu-waktu secara mutlak hak adalah kebalikan dari batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Artinya bila tidak demikian, maka kejadian itu adalah batal. Maka demikian pula hakul waladi ala walidihi. Ketentuan bagi seorang anak ala walidihi yang menjadi kewajiban yang menyebabkan dia lahir. Inilah barangkali keterkaitan antara hulkun dengan hulkun yang diungkapkan oleh Rasulullah. Bagaimana pembentukan manusia dari segi skala prioritas. Apa mulai dari fisik dulu, artinya hulkunnya, atau mulai dari hulkun dulu, jiwanya. Rasul mengatakan an yuhsina smahu. Ternyata Rasulullah menganjurkan pembentukan anak manusia itu adalah dari segi nama. Dan hakikatnya pemberian nama ini merupakan lambang dari skala prioritas pembentukan hukum. Membentuk jiwanya terlebih dahulu dengan memberi nama yang baik. Kenapa? Dan sejauh mana pengaruh nama bagi manusia? Hewan secara mutlak diberi nama yang baik, tidak ada pengaruhnya. Ada anjing duduk itu, diberi nama yang baik, tidak ada pengaruhnya. Ada anjing yang mahal, puluhan juta, beri nama yang jelek, tidak ada pengaruhnya. Semiskin-miskinnya,
dari segi latar belakang materi anak manusia, beri nama yang jelek akan ada pengaruh secara psikis. Makanya para hadirin, hanya bagi manusia, nama itu akan ada pengaruh secara kejiwaan. Makanya suatu hal yang wajar bila Rasul menyatakan ayyuhsinasmahu, berilah nama yang baik. Seringkali Rasulullah mengganti nama para sahabat. Ketika ada seorang perempuan ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Asia. Dengan son, Asia. Artinya tukang durhaka. Rasul menyatakan, mustahil. Engkau seorang muslimah namanya Asia. Ganti, Jamilah. Nah, ini menunjukkan nama ada pengaruhnya. Nah, para hadirin, barangkali orang Sunda mengatakan, bagi manusia ada yang disebut tapaul nama itu. Nurut buat. Mudah-mudahan nama yang diberikan kepada anak ini sesuai dengan namanya. Makanya begitu lahir diberi nama Hasan. Tapi kan tidak jadi jaminan. Apakah karena diberi nama baik, yang Hasan anak ini jadi anak yang baik? Tidak. Tapi minimal tapaul, nurut buat. Sugan diberi ngaran Hasan dan jadi budak bagir. Tapi ngusad saja itu terminal dari Jang Hasan jadi Jang Anjing itu. Dan nyamung kalau di terminal itu. Nuhiji nyelukan anjing, nuhiji nyelukan bagong nyamung. Ini menunjukkan bahasa di lingkungan manusia. Yang kedua, pembentukan manusia itu bukan fisiknya, tapi budidaya akalnya. Wa yu'allimahul kitabata. Ajarkan menulis. Ini adalah lambang pembentukan budidaya akal dengan cara menulis. Begitu hebat Rasulullah menanam, pada beliau itu bukan seorang pendidik. Beliau bukan seorang psikolog, bukan seorang sosiolog, tetapi hanya sekedar membawa Al-Quran, tetapi ternyata bisa memberikan arahan-arahan. Ketika selesai peristiwa Badar, banyak tawanan perang dari pihak musuh. Rasulullah memberikan setiap tawanan 10 anak Madinah. Kamu bebas, kalau 10 anak ini sudah bisa menulis. Ternyata terjadi manfaat dua sisi. 10 anak bisa menulis, dan si tawanan pun masuk Islam. Begitu bijak Rasulullah. Nah, para hadirin, dapat kita bayangkan apabila tidak dibentuk dulu jiwanya, tapi langsung bentuk budidaya akalnya, akan jadi manusia macam apa? Begitu mudah untuk merusak dan mempercepat proses kiamat. Budidaya akal yang hebat, akan tetapi mental dan moral yang rendah. Makanya dibentuk dulu jiwanya, kemudian dibentuk budidaya akalnya. Maka budidaya akal yang hebat akan ada bimbingan dengan apa? Jiwa yang kuat. Bila sedemikian halnya, inilah barangkali yang pernah diungkapkan penyesalan orang yang dikenal dengan sebutan Alfred Nobel. Kenapa saya yang harus menemukan bahan peledak? Kenapa tidak orang lain? Begitu memperlihatkan penyesalan, begitu beliau akan wafat membuat testamen, surat wasiat, seluruh kekayaan saya akan diberikan kepada yayasan dan dibagikan kepada ilmuwan yang berjasa ilmunya bagi umat manusia. Wajar bila ada ungkapan hadiah Nobel setiap tahun, memperlihatkan penyesalan karena banyak ilmuwan yang ternyata mentalnya pecah. Kalau tamatan SD hanya maling sekadar ratusan ribu, tapi coba lihat tidak sedikit mereka para ilmuwan, bahkan termasuk katanya kriminal itu. Malingnya itu kepirangan triliun,
mengelar, dan sebagainya. Bukan tidak berilmu, akan tetapi ternyata hukumnya tidak hasil. Yang terakhir baru Rasulullah. Pembentukan skala prioritas manusia itu adalah dari segi fisiknya. Kenapa? Ini hanya sekedar alat. Wasibahah. Ternyata Rasul mengungkapkan pembentukan fisik itu adalah dengan sibahah. Ajarkan berenang. Barangkali bila diungkapkan oleh orang yang hidup dalam satu lingkungan yang ternyata lingkungan seperti itu aneh. Di mana di Mekah dan Madinah ada kolam, tapi Rasul mengatakan ajarkan berenang. Ini jangkauan yang panjang. Ternyata yang dimaksud Islam diutus Rasul bukan hanya untuk orang Arab. Dan bagaimana Islam sampai ke Indonesia tanpa disebarkan oleh orang-orang yang bisa berenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dimaksud doa Rasulullah. Allahumma hasin khuluqi kama ahsanta khalqi. Sesuai dengan pernyataan beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ada orang yang rajin ibadahnya. Seorang perempuan yang tidak pernah lepas setiap malam sholat tahajud. Akan tetapi ada yang lapor kepada Rasulullah. Hanya sayang ya Rasulullah, banyak tetangganya yang tersinggung hatinya dengan ucapan-ucapannya. Rasul menyatakan hiya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Dalam arti kenapa? Su'ul khuluq. Karena akhlak yang tidak baik itu. Artinya bahwa amal-amal ibadah mahdoh, amal ibadah baku, salat, saum, sedekah, dan haji termasuk umrah, ternyata tidak membawa pembentukan jiwanya dalam pembentukan liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan doa yang setiap saat kita ungkapkan ketika bercermin itulah akan membawa perubahan-perubahan ke dalam diri kita masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.